Halo semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Jerry Reska Trisakti. Saya merupakan mahasiswa S2 dari program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Trisakti Indonesia. Di sini saya akan membahas alur pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat dan bagaimana proses triase dilakukan untuk memastikan pasien untuk mendapat perawatan sesuai dari prioritas rumah sakit. Apa itu IGD dan fungsinya? IGD adalah unit pelayanan untuk pasien dengan kondisi darurat. IGD itu siap 24 jam untuk memberikan pelayanan medis segera. Fungsi utama IGD meliputi pemeriksaan awal, stabilisasi kondisi pasien, kemudian penentuan tindakan medis selanjutnya juga menjadi fungsi IGD. Apa sih pengertian dan tujuan triase di IGD? Jadi, untuk triase adalah proses seleksi pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Tujuannya itu untuk penentuan prioritas penanganan pasien. Tujuan triase itu memastikan pasien gawat darurat mendapatkan penanganan lebih dulu, mengoptimalkan sumber daya di IGD yang terbatas secara efektif. Alur pasien IGD itu meliputi pertama pendaftaran. Jadi pasien atau keluarga yang mendaftar di loket pendaftaran IGD, informasi dasar pasien dicatat dari identitas sampai pekerjaan dan seterusnya. Kemudian triase. Perawat melakukan triase untuk penentuan tingkat kegawatan pasien. Pasien itu dikelompokkan sesuai dari prioritas. Pemeriksaan dokter melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang jika perlu, tergantung dari kondisi pasien dan diagnosa yang ditegakkan dan rencana terapi yang disusun. Kemudian tindakan medis, pasien mendapatkan tindakan medis sesuai kebutuhan. Observasi ketat dilakukan selama proses penanganan. Sistem triase. Jadi sistem triase ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu merah, pasien gawat darurat yang mengancam nyawa itu membutuhkan tindakan segera. Kemudian prioritas kedua itu kuning, pasien darurat yang membutuhkan penanganan cepat, kondisi stabil namun berpotensi bisa memburuk. Kemudian prioritas ketiga hijau, pasien tidak darurat yang bisa menunggu, kondisi dalam keadaan stabil dan tidak mengancam nyawa. Dan prioritas keempat itu pasien meninggal atau tidak ada harapan untuk hidup. Dia fokus pada kenyamanan dari keluarga. Kriteria pasien gawat darurat, yang pertama itu ada gangguan pernapasan seperti sesak napas berat, henti napas, penggunaan otot bantu napas. Kemudian 2. Gangguan sirkulasi, nadi tidak teraba, tekanan darah sangat rendah, sangat tinggi, atau pasien-pasien dengan shock. Kemudian yang ketiga, gangguan kesadaran. Jadi penurunan kesadaran, koma, kejang yang terus-menerus. Terakhir itu trauma berat, luka terbuka lebar, patah tulang yang multiple, perdarahan yang hebat yang sulit dihentikan. Kesimpulan dan implikasi dari klinis itu alur IGD, triase dan kriteria pasien gawat darurat sangat penting. Ini untuk memastikan penanganan pasien yang efektif dan tepat waktu. Kemudian pemahaman yang baik tentang sistem triase itu membantu petugas medis agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pasien di IGD. Berikut video animasi terkait jalur pelayanan IGD. Terima kasih telah menonton video saya. Jadi itu merupakan gambaran besar terkait dari alur pelayanan IGD
dan bagaimana proses triase itu sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.